Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Pada Pranekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-25 Bapak Kirsriyono dan Ibu Lili Supriyani. Semoga damai dan bahagia selalu tinggal dalam hidup keluarga mereka. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk berusaha dalam hidup kita, melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita justru tak mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami menundukkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah hanya Tuhan, Engkaulah manusia ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengutus Putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Bantulah kami untuk memperingati kelahirannya dengan puji-pujian yang pantas, dengan penghadiran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih,
bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan hormat ada di tempatnya yang kudus. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Kristuslah cahaya yang menerangi para bangsa. Dialah kemuliaan bagi Allah bagi umat Allah. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya,
dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, apa penyebab seseorang itu sulit untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya? Sebagai contoh, dulu ketika kita masih sekolah, Bapak Ibu guru kita memberi tugas atau mengingatkan kita ketika rambut kita mulai panjang untuk potong, terutama yang cowok-cowok, atau kalau bajunya tidak rapi diingatkan. Yang terjadi seringkali kita justru menggerutu. Jadi pertanyaan, apa yang menjadi sebab? Kenapa kok kita ngomel, kok kita menggerutu? Padahal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu adalah sesuatu yang baik. Gak ada guru itu ingin anak didiknya itu menjadi tidak baik. Semua ingin menjadikan anak didiknya itu baik, disiplin, rapi, menjadi anak yang baik, anak yang berguna. Tapi kok kita seringkali justru menggerutu ketika diminta melakukan sesuatu. Ternyata ketika kita merenungkan, hari ini kita diperlihatkan oleh Tuhan dalam bacaan pertama, bahwa pengenalan itu adalah sebab kita dapat melakukan segala hal yang kita terima, diperintahkan kepada kita atau tidak. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita sudah mengenal Allah? Apakah benar kita mengenal Allah? Karena seperti yang dikatakan juga dalam bacaan pertama, barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sudah sempurna. Pertanyaan inilah yang hendaknya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah aku sudah mengenal Allah? Apakah aku benar mengenal Allah?
Atau jangan-jangan aku tidak mengenal Allah dalam hidupku. Atau dengan kata lain, aku hanya tahu itu Allah, tapi tidak mengenal Dia. Sama seperti seorang murid tadi itu, tahu bahwa itu guru, tapi tidak mengenal gurunya. Sehingga tidak tahu apa yang dibawa oleh gurunya, apa yang hendak diperbuat oleh gurunya, membawa kebaikan bagi dia. Seperti halnya itulah kita dalam hidup ini. Maka suster, frater, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita buka hati kita. Kita belajar dari teladan yang begitu luar biasa dalam diri keluarga kudus di Nazaret. Keluarga kudus di Nazaret mendapat limpahan rahmat yang begitu luar biasa yang dicurahkan Allah kepada mereka. Tetapi itu tidak membuat mereka lantas berbesar hati, berbangga diri, lalu hidup seenaknya sendiri. Mereka senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Seperti yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini, di mana mereka menjalankan perintah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Maka mari sebagai murid-murid Tuhan kita pertama-tama belajar. Dari hari ke hari belajar mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan dan bagaimana Tuhan? Hari ini kita mendapat begitu luar biasa pengenalan akan Allah. Allah itu sudah mengulurkan tangannya kepada kita agar kita mau menerima uluran tangan ini dan mengenal Dia. Dalam diri Yesus yang menjadi manusia, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Maukah kita mengenal Dia dengan baik? Sehingga kita akan dimampukan untuk mengikuti setiap perintah dan kehendaknya dalam hidup kita dengan baik. Ataukah kita menampik uluran tangan Allah ini sehingga membuat kita tak mampu melakukan apa yang hendaknya kita lakukan dan diperintahkan Allah dalam hidup kita. Maka mari berjuang seperti halnya Bunda Maria, menerima uluran tangan Allah itu sehingga ia benar-benar mengenal Allah. Ia tidak hanya tahu, tapi ia mengenal dengan baik Allah dalam hidupnya. Sehingga dalam hidup Bunda Maria dan Santo Yosef, mereka senantiasa dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka berjuanglah terus. Pertama-tama berjuanglah terus untuk mengenal Allah dalam hidup kita sebagai murid-murid. Jangan merasa sok kenal. Jangan pernah merasa sok kenal dan jangan pernah merasa sok kenal dengan Allah. Karena ketika kita merasa sok kenal dengan Allah, yang terjadi kita tidak mengenal Allah. Sehingga yang kita lakukan justru sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Mari terus berjuang untuk mengenal siapa Allah dan bagaimana yang akan diperbuat Allah dalam hidup kita. Sehingga kita dari hari ke hari melakukan itu dan mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu mewartakan kasih, membawa damai sejahtera bagi semua orang tanpa terkecuali, mulai dari orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Allah, mengenal Tuhan, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kita seperti yang dilakukan oleh keluarga kudus di Nazaret, Santo Yosef, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.